Selamat malam, sahabat Shalom. Kita bertemu kembali di dalam Midrash Sabat dengan metode SST. Kita akan terus menggunakan metode SST. Jadi semua sesuai teks. Ya, metode ini SST, semua sesuai teks, akan membahas untuk hari ini adalah salah satu pengakuan iman di dalam iman Kristen yang sangat fundamental, yaitu tentang hukum yang pertama. Jadi pengakuan ini diucapkan oleh orang Yahudi setiap hari jam 8 pagi, dan mereka mengucapkannya dengan penuh hormat sebab ada atau menjadikan acuan di dalam salah satu hukum yang pertama. Jadi kita sebagai cabang Sion, sebagai Nazarim juga akan mengikuti petunjuk iman yang serupa. Nah, jadi kali ini kita akan membahas sema. Kemudian di sema sendiri ada yang disebut Echad. Nah, ini Ibrani. Kita akan membandingkannya dengan Aram. Jadi di Ibrani tentunya salah satu standarnya Westminster Landing Card Codex atau BAS yang setara dengan itu. Kemudian ada Pesita Aram. Nah, yang terakhir kita akan bandingkan juga dengan kata Ahad di Arab. Nah, Arab ada dua versi. Kita lihat di Kristen Arab, plus sedikit kita singgung tentang Islam. Jadi pembahasan ini diharapkan juga untuk memperluas wawasan kita tentang bahasa Semitik. Jadi setidaknya ada 3 bahasa. Jadi ada Ibrani, ada Arab, dan ada Arab. Kenapa Arab perlu dibahas juga? Karena di Indonesia banyak kata-kata serapan Arab gitu. Misalnya kata hari Sabtu, dengan melihat konsonan kita sudah tahu, oh, Sabat gitu. Walaupun karena kalendernya beda, kalender matahari, jadi acuannya beda gitu, permulaan harinya beda. Kalau misalnya Ibrani harusnya jam 6 sore dimulai hari. Nah, kalender matahari Masehi menggunakan jam 00, jam 24 atau jam 12 malam. Jadi beda, tapi penggunaan kata Sabtu dalam bahasa Indonesia jelas itu dari Ibrani lewat Arab tentunya ya. Makanya dibahas itu. Termasuk di dalam terjemahan Indonesia, baik yang dari Melayu ataupun yang dari sudah di dalam pekerjaan LHI atau tim-tim penerjemah yang lain, misalnya Jalinsa, juga masih banyak menggunakan kosakata Arab itu. Jadi sangat penting untuk membahas Arab di dalam pembahasan ini gitu, supaya pemahaman kita lengkap gitu. Oke, yang pertama kita lihat yang bahasa Ibrani dulu. Jadi tadi saya sudah membuka di sini. Jadi pembahasan kita adalah
ini. Jadi dari sema dulu ya. Jadi sema ini ya. Nah sema ini kita lihat dulu yang bahasa Ibrani. Jadi yang di sini saya punya PDF yang berisi Tanak plus Pesita Aram. Jadi dia disatukan atau di apa ya, dwi bahasa lah. Kalau di sini ada 3 sebenarnya, trilingual gitu kan, ada Inggrisnya. Nah, jadi yang atas, jadi saya ngambil karena ini sema ya, saya ngambilnya dari Ulangan 6 ayat 4. Nah, di atas ini itu bahasa Ibrani. Ini ya. Kemudian yang bawah ini bahasa Aram. Nah, yang Aram ini dalam kitab Asuri. Itu kalau misalnya kita pengen tahu yang Estrangelo juga ada. Di Estrangelo bisa kita temukan di sini. Nah, ini Pesita untuk perjanjian lama atau Tanak. Jadi ada ulangan ya. Jadi pasal yang ke-6, kemudian kita cari ayat ke-4, ayat 3. Nah ini ayat ke-4. Sorry. Ya, nah ini. Jadi ini S, ini mem, sin mem ayin, sema sama ya. Jadi ini sema Israel sama. Nah ya, kita akan bahas ini, tapi karena penggunaan Estrangelo agak menyulitkan biasanya ya, jadi kita akan menggunakan pembahasan sema ini menggunakan kitab Asuri supaya lebih mudah dipahami karena orang lebih terbiasa menggunakan kitab Asuri. Baik, kita kembali ke sini ya, jadi sama ya, sema. Jadi kalau Ibraninya kita membaca, ini sema, ini Israel, ini nama suci, kemudian Eloheinu, Tuhan kita. Jadi sema Israel, Israel dengarlah, ini nama suci. Tuhan Adonai adalah Eloheinu, Tuhan kita. Jadi Adonai Tuhan kita, Eloheinu. Adonai Echad. Nah, jadi kita akan lihat kata Echad di sini. Jadi ada Alef, ini Alef, kemudian ini Chet, ini Dalet, gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Aram kita bisa eja seperti ini, sema sama, mirip sekali. Ini ada beda sedikit di tanda baca, tapi bacanya sama, kira-kira sama lah. Kemudian di sini ada Chof, ini ada Bet, Yod dan El, Kabil, gitu ya. Kemudian ini Yod, ini Sin, ini Res, ini Alef, ini El, Israel sama. Kemudian ini ada Ewe. Oh ya, Ewe ini untuk nama suci ya, sorry. Ini nama suci. Kemudian kan ini tergantung apa ya. Jadi beda antara Tresita PP dan PL agak beda. Nah, ini di sini ada beberapa variasi teks maksudnya. Di sini dia Yod, Waf, Yod ini untuk nama suci ya, Adonai, di ini Adonai. Sema Israel, Adonai,
Ini ini la, ini ha, ini na, Elahana. Jadi kalau Ibrani itu Elohenu, kalau di Aram itu Elahana. Nah, berarti kan ada sangat-sangat mirip. Jadi ini alef, ini ya, ini alef, alef lamat sama, kemudian he, ini juga he, ini nun, akhirnya alef. Kalau di sini waf, u, Elohenu. Nah, bahasa Semitik itu erat berkaitan konsonan untuk etimologinya. Jadi kita bisa perhatikan ada alef, lamet, he, dan nun sama. Bedanya di Ibrani ada yod dan u waf sebagai u. Kemudian di Aram ada a. Nah, itu dialek simpelnya begitu. Jadi kata kuncinya di kata ini adalah kata dasarnya adalah alef, lamet, he, elah, ilah. Nah, nanti di Arab kita bandingkan juga gitu ya. Kemudian ini ewe, nama suci. Nah, ini khat, ini sama. Jadi perhatikan ini khat dan dalet, ini juga khat dan dalet itu. Jadi di Ibrani itu khat. Nah, di Aram alefnya nggak ada, khat. Nah, itu menarik juga karena nanti di Arab juga seperti itu. Di Arab itu mengikuti Aram gitu. Jadi kalau melihat silsilah sejarah ancient script gitu ya, dari silsilah sejarah, maka Ibrani itu tertua, kemudian Aram, kemudian Arab. Jadi kalau ada orang mengklaim Arab itu bahasa tertua, tertawakan saja gitu. Karena ciri khas ancient script tua itu adalah dia piktograf gitu. Nah, piktograf itu hanya Ibrani, Arab nggak ada. Jadi urutannya adalah Ibrani kuno, kemudian terpecah ke Semitik. Ya, Semitik ini macam-macam, ada Punisia. Nah, Punisia ini dianggap Paleo Hebrew itu sama. Kemudian muncul Aram. Nah, Aram hurufnya dipakai oleh orang Ibrani, jadinya kitab Asyuri itu. Mereka pecah lagi, ada yang pakai Strangilo itu, tapi secara bahasa sama dengan kitab Asyuri yang untuk Aram ya. Nah, sedangkan Ibrani mereka pakai hurufnya Aram yaitu kitab Asyuri, tapi bahasanya gramarnya Ibrani. Kemudian setelah Aram, di Arab Selatan yaitu Petra, mulailah ada bentuk huruf Aram yang menjadi jembatan antara Aram dan Arab Utara atau Arab modern. Itu sejarahnya kira-kira seperti itu. Karena sangat mirip itu antara Arab dan Estrangelo gitu. Nanti kita lihat perbandingannya kalau memungkinkan ya. Nah, kita akan jadi ini contoh bahwa echad di sini echad dan khat di Aram itu sama, secara struktur sama. Yang diteruskan adalah khat dan dalet gitu, di khat dan di gitu. Nah, kalau di Arab itu ada perbedaan itu karena nampaknya ada perubahan khat dan he menjadi kayak di saling di Ibrani atau Aram jadi khat, di Arab jadi he gitu. Padanannya he maksud saya. Misalnya kita bisa lihat kata atau kita cek dulu ya yang Arab. Jadi Arab untuk ini ya, ulangan 6 ayat 4. Nah, ini kita bisa, kalau Anda atau kita tidak terbiasa dengan Arab, kalau soal bunyi, kalau di ET bunyinya tidak terlalu penting ya. Jadi kalau di ET kita nggak terlalu pusing dengan bunyi, kita bisa copy untuk melihat cara bacanya. Nggak harus pinter untuk Arab, karena kita metode SST mengandalkan tool ya, mengandalkan perangkat lunak ya. Jadi kita bisa lihat di sini, saya menggunakan terjemahan Arab Inggris ya. Ini bunyinya, jadi sema. Nah, perhatikan bahwa
kalau di Ibrani dan Aram itu sama. Nah di Arab sebagai sama-sama Semitik ada huruf konsonan yang sama, yaitu apa? Ini sin, mem, dan ayin. Jadi ini kita bisa pecah ke ini ya. Jadi kita bisa, ini kan sema ya, jadi kita fokus ke persamaan huruf konsonan karena kita membahas etimologi. Jadi kita bisa copy jadi seperti ini, kemudian dengan, jadi untuk Arab gramarnya sebenarnya ada aturan untuk penyambungan kata itu berbeda-beda gitu. Lanjut ya. Jadi untuk aturan gramarnya kita bisa lihat di gambar sini, atau jika kita ingin cepat bisa dengan bantuan software atau perangkat lunak, bisa pakai Google, bisa pakai Office. Saya pakai di sini LibreOffice Writer. Jadi saya pakai versi 6 ya. Ya, di sini ada versi 6.2.2.2, nah, terusnya. Ya. Nah, jadi kita bisa pecah-pecah dari beragam kata ini ke dalam huruf tunggalnya itu. Jadi di sini ada alef. Jadi di terjemahan kita bisa lihat tadi ada ini, ada alef, ada a, asmae itu ya. Jadi ada alef. Alefnya ini alef, kemudian kita ambil satu huruf lagi. Nah ini sin, jadi alef kemudian sin. Nah sin ada beberapa dengan huruf bentuk yang seperti ini, ada 3 kalau nggak salah di Arab, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ini mim dalam bentuk tunggal. Nah yang terakhir adalah ayin. Kalau misalnya kita butuh panduan di dalam memahami atau menghafal hurufnya, kita bisa pakai software juga seperti ini. Ini software untuk tauhid tajwid apa ini. Ya, tauhid. Jadi kita bisa, jadi untuk memahami ini kita bisa dengan alat bantu perangkat lunak. Saya pakai di sini ada tauhid ya. Kita bisa bandingkan lah itu, kalau misalnya kita kesulitan, kalau orang Kristen biasanya tidak terlalu familiar, tidak belajar Iqra ya. Nah sini ini kita bisa bandingkan. Nah ini alef, padalannya alef. Kemudian di sini ada sin. Nah sini ada 2 sin ya. Jadi sin, kemudian ini ada pakai J. Nah ada 3 titik. Nah kalau di Ibrani ada
beberapa yang berbunyi S, ada sin sendiri, kemudian sin pakai H dengan huruf yang khas, kemudian samek. Nah, di Arab nggak ada samek gitu, jadi ada perbedaan perbedaan struktur lah itu. Kemudian ada sade, terusnya. Dan kadang zain juga diterjemahkan S walaupun kurang tepat ya. Jadi kalau et kita konsisten, kalau berusaha konsisten lah gitu. Kalau S ya S, misalnya kayak taf dan tet ya, seperti itu kita konsisten, berusaha lah konsisten. Jadi ini sin. Nah, nanti di misalnya kita kata Yesua itu juga pakai sin yang ini gitu ya, bukan yang Y gitu, karena yang dari Ibrani itu kayaknya ada kesepakatan lah itu dari para penerjemah, pelafalannya pakai sin yang atas ini gitu. Kemudian ini yang ketiga mem, ini mim sama kan, mim. Kemudian ini ain ya, ini ain, dan sini ain. Nah, ini dari struktur konsonan itu sama dengan Ibrani. Jadi ada sin, kemudian mim, ada ain. Nah, di Ibrani kita tadi lihat juga seperti itu. Jadi di sini ada sin ya pakai H, kemudian mem, ada ain, sama. Nah, di Arab ada awalan alef itu. Jadi nah, itu perbedaan dialeknya, tapi secara makna itu sama, karena dari Ibrani kunonya itu ada tiga huruf itu kan. Jadi ada sin ya pakai H ya, kemudian mem dan ain itu. Kalau misalnya kita lihat Ibrani kuno, kita coba analisa dengan Ibrani kuno. Jadi antara huruf-huruf tiga ini, jadi sin, mem, dan ayin itu apakah punya makna tersendiri gitu. Nah, kalau misalnya dari dari kamus Ibrani modernnya itu sema itu kan diterjemahkan dengarlah atau mendengarkan itu, tapi minimal ada dua kata dengar itu, dan ini beda dengan sema. Nah, yang sema ini dengar tetapi juga memperhatikan itu. Oke, kita cek dengan sin ini. Nah, ini sin. Kemudian mem. Kita buka mem. Kemudian ada ain. Ini ain. Nah, kita mulai dari M dulu ya. Mana nih M? Nah, sin dulu, sema. Nah, sema, sin itu dia dari bentuknya ini. Kalau yang di Ibrani modern ada titik di kanan, itu guttural sound, jadi suara tenggorokan. Nah, itu ini kunonya seperti ini. Ini itu fronted, jadi dua gigi di depan. Nah, itu sin. Maknanya adalah di sini kita lihat sharp, tajam, press, menekan, it, memakan, dan dua. Jadi ada beberapa makna. Dan cara bunyinya adalah sh. Jadi sin agak berat, shin. Itu. Kemudian kalau misalnya kita mana makna yang tepat untuk sema, itu adalah
gigi. Jadi sema itu menggigit. Nah itu dari huruf pertama sin kita bisa belajar maknanya adalah sema itu menggigit, menekan. Tuh, makanya ini beda dengan mendengar yang biasa karena ada unsur menekan atau menggigit. Jadi kalau sema Israel diterjemahkan Israel dengarlah atau Israel dengarkanlah, itu perintah ya, maka huruf sin itu memberi penekanan ini dipaksa gitu. Jadi dengarkanlah itu kayak dipaksa, ada kuasa yang mengharuskan. Kemudian mm yang bukan kata ya, huruf kedua mem. Jadi dia di sini ada contoh chaos mighty blood. Gitu. Nah, saya ambil makna mighty-nya karena kayak itu lebih pas gitu ya untuk kata sema. Jadi menekan dengan mighty, kuat gitu, menekan dengan kuat. Kemudian ain adalah mata. Jadi sema itu kira-kira begini di dalam pemahaman Ibrani kuno. Di interpretasinya bisa beberapa versi, tapi dari saya kira-kira akan seperti ini. Jadi kalau kata dengarkanlah itu adalah maknanya adalah sesuatu yang menggigit, menekan dengan kuat, mighty. Nah di ayin itu menambahkan kata watch atau no atau melihat, karena ini gambar mata ya. Ayin itu mata, ayin itu mata. Jadi bahasa Inggris eye mata, itu dari Ibrani ya. Jadi ada, kalau kita perhatikan ada kemiripan yang sangat jelas. A dan E, J dan E, I dan E. Nah, jadi ada apa namanya? Kita tahu induk bahasanya yang mana. Jadi menekan dengan kuat, perhatikan gitu. Makanya saya dengan mata ya, karena ada mata. Jadi di dalam kata dengarkanlah ini ada kata perhatikanlah. Jadi dari sema ini perhatikanlah dan dengarlah dengan memperhatikan, dengan serius. Atau mungkin sinonimnya adalah dengarkanlah lalu lakukanlah gitu. Itu interpretasi yang lebih tajam, itu lebih praktikal gitu ya. Jadi kalau kata sema berarti sebenarnya dengarkanlah tapi juga lakukanlah gitu. Nah kalau orang melakukan berarti sebenarnya dia hatinya mendukung. Kalau orang melakukan berarti hatinya setuju lalu memutuskan bertindak. Nah itu makna dari sema. Nah kemudian kalau kita menuju yang kedua ini ya, jadi sema Israel diterjemahkan Israel dengarlah, Adonai Elohenu, Tuhan kita itu Adonai gitu. Ini sangat spesifik gitu. Jadi dia ngerti ini Tuhan kita tuh siapa gitu. Di Elohenu itu Tuhan kita. Jadi ini makanya ini pengakuan iman. Jadi kalau pengakuan iman yang ini kepada Tuhan yang ini yang disebutkan di Ulangan 4 berarti sebenarnya itu sama saja ya, ini ekuivalen lah ya. Berarti menolak segala Tuhan lain kira-kira begitu. Ya. Kemudian Adonai Echad. Nah Echad, kata Echad itu kalau kita lihat kamus itu sebenarnya ada lebih jelas gitu. Jadi Echad itu kalau di kamus itu united, bersatu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kamusnya bisa pakai macam-macam ya. Jadi tapi saya coba tunjukkan di sini pakai
perangkat lunak yang namanya Eswot. Jadi Eswot ini ada interlinearnya sedikit, ada unsur interlinear sedikit, jadi dia KJV. Kemudian ada Ibrani atau Yunani yang nomor strongnya itu. Nah itu bentuk interlinear juga, atau bisa juga pakai nanti yang lain, silahkan itu sama saja sih. Yang penting kita bisa tunjukkan isinya seperti apa. Ulangan 6 ya di sini ya. Nah sini saya pakai terjemahan literal. Di sini di ulangan 6 ayat 4 saya pakai terjemahan literal. Dengarkanlah hai Israel, atau Israel dengarlah, Adonai Tuhan kita, Adonai Echad itu. Nah kita bisa lihat interpretasi dari ini dari mana gitu, kita bisa pakai yang di sini disebut nama strong. Nah, sema ini tadi H8085. Kalau misalnya kita lihat cek di kamus itu seperti ini. Sema sama to hear intelligently, often with implication of attention, obedient ketaatan, attention perhatian, jadi sangat perhatikan sampai obedient, sampai taat. Itu sema yang saya bahas tadi, sesuai kamusnya begitu ya. Kalau pakai Ibrani tadi juga sudah saya bahas maksudnya. Kemudian kita beralih ke kata Echad. Nah di sini diterjemahkan one itu, atau kalau di Indonesia rata-rata memakai kata Esa itu, cuman harus hati-hati gitu karena kata Esa itu bukan Echad, beda. Kata Esa itu dari, kalau nggak salah dari Jawa kuno ya, berarti satu. Nah kata satu, nah ini bisa jadi kontroversi, bisa ada yang setuju dan tidak. Tapi karena DET kita teks berdasar teks, metodenya SST tadi, maka kita bisa buktikan lah. Jadi ini sebenarnya, makanya kalau di ET tadi saya menerjemahkannya Echad gitu, jadi tidak, bukan Esa tapi Echad. Supaya apa? Supaya orang tidak salah ngerti, karena Echad dan Esa itu beda. Apalagi nanti kalau kita bahas Ahad gitu ya. Nah jadi kita buka ya kamusnya ya. Di Echad di sini H259. Ya, kita bisa lihat kamusnya H258 atau juga 29 juga sama sih. Yang sama sih. Jadi 259 lebih banyak penjelasannya gitu ya. Jadi Echad, jadi Alef, ada Chet dan Dalet. Echad tuh, kalau di Indonesia ini lebih jelas dengan kata KH, maka di ET juga pakai KH, Echad ya, bukan C ya. C itu Inggris, bacanya sama, K, Echad, bukan Echad tapi Echad. Nah numeral properly united, that is one of the verbs like, alone, together, dan seterusnya gitu. Nah kita ini properly united. Nah properly united itu nanti menarik sekali kalau misalnya kita bandingkan ke, kalau di Aram sama sih dengan Ibrani, kita pakai Chet dan Dalet ya. Tapi nanti di Arab juga sama. Misalnya di Ibrani itu kalau misalnya di Kejadian itu ada penciptaan. Nah dia
Yom Echad, hari pertama. Jadi dia ketika ada Tuhan yang menciptakan, kemudian bla 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 ini itu dia ini ya, kita lihat di sini first day gitu. Ini Yom, Yod, Waw dan Mem. Nah ini Echad sama 259 tadi juga 259. Jadi Echad, Yom Echad itu hari pertama. Nah di Arab yang diadopsi orang Indonesia itu ya, itu hari Ahad, hari Minggu, itu juga sama, hari pertama. Karena dalam kalender Ibrani Ahad, Yom Echad itu hari pertama. Di Arab Ahad 1, angka 1. Jadi dia di Indonesia juga sama, hari Ahad itu sebenarnya dia sedang ngomong ini hari pertama. Jadi sama seperti kalender Ibrani, dia mengikuti ya di Echad atau Ahad. Cuman menurut di Arab nanti kita lihat ada perbedaan huruf itu. Jadi headnya itu agak beda, kemungkinan ada transisi lah gitu. Nah sekarang untuk untuk Ibrani sudah selesai. Kita lihat di Aram ya, tadi sudah saya bilang sama itu. Cuman untuk kamusnya sebenarnya ada, tapi saya skip saja untuk kali ini karena maknanya sama, untuk strukturnya sama persisnya. Jadi artinya juga nanti akan united itu. Nanti kalau ada ketemu nanti saya saya tambahkan itu. Karena untuk Pesita PL tidak mudah mempelajarinya, tidak beda nanti kalau dengan Pesita PP saya bisa tunjukkan langsung gitu di satu tempat itu. Nah kita akan lanjut ke Arab ya. Kenapa kita lanjut? Karena Aram sudah sama persis, ada head, ada dalet, jadi maknanya sama. Karena Ibrani Qur'an juga begitu. Nah, itu united gitu ya. United. Kemudian kita lihat ke Arab. Jadi di Arab itu mana tadi? Oh, belum. Saya buka dulu ya sumbernya. Saya pakai ini Kipos. Ini Kika. Kipos itu kayak the sword sebenarnya. Ada maknanya itu pedang, sword. Jadi saya buka Arab ya. Nah ini seperti ini. Kalau misalnya sudah paham Arab bisa langsung baca, atau jika kesulitan bisa dipandu atau dibantu oleh Google untuk bunyi ataupun terjemahan ya. Jadi tidak perlu pinter, tapi jelas maknanya daripada bisa bunyi tapi nggak paham maknanya. Nah ini seperti ini. Jadi sudah saya kopikan ya. Nah ini saya ulangi, tadi ada alef. Nah, ini bunyinya ini. Isma Yasra'il ar-rabbul huna rabbun wahidun. Nah kita akan fokus ke kata ini Asma'i. Nanti kita copy ke aplikasi dan kita bandingkan. Nah di sini kita juga lihat ada Rabun, ini nama suci ya. Kemudian Wahid, nah ini Wahid. Nah Wahid itu ada alef. Nanti kita lihat satu persatu alef. Kemudian he dan ada dalet, jadi sama. Nah he nya itu tadi di head, tadi saya bilang head ya, bukan h tapi head. Itu bedanya gitu. Nah
Kalau misalnya skema tadi sudah sudah dibuktikan, atau bisa juga saya ulangi untuk ini ada alef, seperti ini ya skema. Nah kemudian kalau misalnya kita copy, jadi di Google juga bisa, tapi di sini saya akan bisa. Jadi kata ahad di Arab itu wahid, ehad ya. Ehad di Ibrani diterjemahkan sebagai wahid. Kita bisa copy dari sindawan unit mono dan seterusnya. Kita paste di sini. Nah ini wahid. Jadi ini waw, ini alef, jadi wa. Nah kemudian ini he, seperti ini. Jadi ini ada he, ini ada dalet, ini dalet, ini he, ini alif, ini waw. Wahid. Nah, kita lihat tadi dengan, kalau misalnya dengan bantuan software ini, itu ha. Nah ini berarti itu bisa dianggap itu padannya khat gitu ya, khat. Beda dengan ini kho. Apa ya, itu khat. Nah, ha. Jadi khat, mirip ya gitu. Cuman di Indonesia itu agak susah diucapkan gitu. Jadi makanya ahad itu juga dituliskan h gitu, tapi hanya ini h, bukan h seperti h Latin sebenarnya, tapi h, ada guttural sound, suara tenggorokan. Nah kemudian di Kristen itu juga kesulitan melafalkan khat ini. Jadi kayak kata Rahel itu pakai khat seharusnya ya, tapi ditulis Rahel. Demikian juga untuk Hawa, istri Adam, itu kan aslinya pakai khat, Hawah, tapi dituliskan Hawa. Nah itu kesulitan pengucapan di Indonesia. Jadi biasanya akan diterjemahkan sebagai H, tapi seharusnya kurang tepat lah, harusnya itu khat. Nah di Arab juga ini seperti khat, bunyinya sama, jadi H tapi suara tenggorokan gitu. Khat Ibrani, Arab sama gitu. Jadi itu padanannya ehad, jadi sama persis. Jadi artinya ini alif, kemudian ini khat, ini dal, sama. Jadi antara wahid dan ehad dan khat di Aram itu sama persis. Kalau hurufnya sama, etimologinya sama. Nah etimologinya adalah united gitu. Kalau misalnya kita cek Ibrani kuno dari ahad, kita langsung ke kamus saja ya supaya lebih cepat. Jadi saya akan buka kamus. Ancient Hebrew Lexicon, seperti ini. Ancient Hebrew Lexicon. Nah, kita cari ahad itu ada di mana, atau ehad itu ada di mana. Jadi kita ke Ibrani kuno ya. Di sini ada, saya ketemu ini ehad. Jadi ada alef, kemudian khat, kemudian dalet. Itu jadi alef, khat,
dalet, sama seperti Arab alif, kha, dan dal sama. Di A, jadi kalau di Inggris kadang di transliterasi H besar A kecil double H, jadi H-nya kayak H berat, H tenggorokan soalnya. Jadi tapi kalau di Indonesia tidak ada kata H double. Jadi saya kalau di ET terutama saya pakai KH itu head, di alef, head, dan dalet itu. Kalau misalnya kita lihat nah ini kata kuncinya di sini unity. Jadi kalau kita bahas Tritunggal itu dasarnya adalah ehad, tentu dasarnya itu ini unity. Jadi ketika Israel diberi pengakuan iman Adonai Eloheinu Adonai Ehad, itu unity. Ehadnya itu satu, tapi satunya itu unity. Jadi pengakuan iman Israel itu tidak satu tunggal mutlak. Makanya begitu ada sekte jalan Tuhan, jalan Adonai, yaitu kekristenan, orang Yahudi berapologetik akal-akalan cari bikin penekanan itu, yaitu singular, yahid. Gitu. Dia akal-akalan menambahkan atau menekankan sebenarnya. Yang dia nggak mungkin berani mengganti kata ehad dengan yahid. Gitu. Tapi kalau dia mengajarkan ehad, dia selalu mengkaitkan dengan kata yahid supaya untuk ngeblok gitu, istilahnya untuk ngeblok apologetik dengan kekristenan, supaya tidak menekankan Tritunggal. Tapi mereka yaitu nambah-nambah ya akhirnya, padahal teksnya jelas ehad bukan yahid, beda gitu. Nah di sini unity, jadi ehad itu unity. Nanti di Arab kita cek, ternyata kata tauhid itu di kamus juga unity gitu. Itu menarik gitu. Uniting together. Jadi makanya Tritunggal itu yang tidak saya jabarkan ke publik, tapi kira-kira fondasinya adalah seperti ini. Ehad itu unity, ahad unity, tauhid itu unity, persatuan. Jadi family, jadi unsurnya apa? Konsepnya adalah all thing are unity with something. Segala sesuatu dipersatukan. Kalau di sini dia pakai contoh ya, ini contohnya penerjemahnya, yaitu antara tubuh, pikiran, nafas. Nah itu contoh. Jadi orang punya tubuh, kalau nggak ada nafas mati. Kalau nafas kemudian punya tubuh tapi nggak ada pikiran, orang koma itu karena pikirannya nggak kerja gitu. Kalau nggak ada nafas jelas mati gitu ya. Atau di sini ada ini pas sekali ini, one family is a unity of father, mother, and children. Jadi bapak, ibu, anak itu. Nanti pembahasan lebih dalam akan dibahas di Tritunggal. Pembahasan Tritunggal untuk internal bisa nanti saya akan ajarkan pakai struktur yang sama dengan kamus Ibrani kuno ya, seperti ini. Kemudian di sini ada contoh lagi, one tree is a unity of trunk, branches, dan leaf. Jadi ada batang, ada dahan, ada daun, itu contoh. Itu one forest a unity of tree, jadi hutan itu gabungan dari pohon-pohon.